Assalamualaikum bunda-bunda rajut semua. Kali ini saya mau berbagi tutorial cara membuat amplop rajut untuk lebaran atau angpau rajut ya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa bantu untuk dukung channel ini berupa like dan subscribe-nya ya, lalu tekan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Langsung saja kita ke tutorial cara pembuatan angpau rajut atau amplop rajut ya. Oke, sebelumnya saya sudah ada membuat angpau rajut bulat ini 2 buah atau 2 pieces ya ini. Oke, langsung saja. Ini ada alat dan bahannya 3 buah warna benang. Ada lilac, toska, dan hijau. Teman-teman boleh mengganti dengan warna apa aja yang teman-teman suka ya. Saya menggunakan benang polycherry. Next, cara pembuatannya, buat slip knot terlebih dahulu, lalu buat 5 rantai. Lalu slip stitch di lubang awalan seperti ini. Lalu kita buat 3 rantai untuk pondasi. Setelah itu kita buat di lubang yang di tengah ini, yang besar ini 2 DC ya, karena dia udah 3 sama pondasi atau yang rantainya kita buat 3 tadi ini sama yang ini ya. Lalu kita tambahkan 1 rantai itu untuk membuat ruangnya ya. Kita buat lagi 3 DC di lubang yang sama. Setelah jadi 3 DC, lalu kita ulangi membuat tambahan 1 rantai dan kita buat lagi 3 DC di lubang yang sama, itu 3 DC. Kita ulangi ini sampai berbentuk 4 sudut. Ini kita ulangi lagi sekali lagi ya. Jadi ini ada 4 nanti ya teman-teman. Tuh, kita buat sekali lagi ya. Setelah 4 kita buat tambahkan rantai 1, barulah kita slip stitch ke rantai yang ketiga awalan. Lalu kita tambahkan 1 rantai lagi, barulah kita putus benang menggunakan korek api. Setelah itu rapikan ujung benang ini ke bagian belakang ya. Ini sudah jadi, itu bisa dirapikan supaya berbentuk persegi 4. Ini ada 4 titik itu ya, supaya terbentuk sudut. Setelah itu kita lanjut ke warna lila ya. Sebelumnya kita buat slip knot untuk awalan. Setelah itu di pengakhir tadi ya, dekat slip stitch tadi, kita masuk di lubang besarnya ini, kita slip stitch, lalu kita tambahkan 3 rantai untuk pondasi. Setelah itu kita tambahkan 2 DC di lubang yang sama. Ini dekat penambahan 1 rantai tadi ya. Setelah 2 DC, kita masuk di sudut dekat titik rantai yang selanjutnya. Kita buat di lubang itu 3 DC. Setelah 3 DC kita tambahkan 2 rantai. Setelah itu buat lagi 3 DC di lubang yang sama. Buat ini caranya sama ya, sampai ke 3 lubang yang tinggal ya. Ini tinggal 2 lubang lagi. Di sini juga sama ya caranya, 3 DC, 2 rantai, 3 DC. Ini 3 DC lagi. Setelah itu 2 rantai, lagi 3 DC.
ulangi lagi di sini 3 DC, 2 rantai 3 DC sama ya. Setelah jadi, ini kita masuk di lubang yang terakhir ini 3 DC kita buat ya, biar dia sama. Itu kita buat 3 DC, lalu tambahkan 2 rantai untuk mengakhiri pembuatan yang warna lilanya di rantai ketiga, slip stitch ya. Setelah itu tambahkan 1 rantai, barulah kita putus benang menggunakan korek api, rapikan ke bagian belakang. Oke, setelah jadi buatlah seperti ini 2 buah ya teman-teman. Ini saya udah buat 2 buah ya. Kita lanjut ke benang yang terakhir atau benang yang ketiga dengan menggunakan benang Tosca. Kita buat slip knot, lalu kita masuk di lubang dekat yang slip stitch tadi ya, di rantai yang ada 2 dekat yang terakhir. Kita buat situ slip stitch, lalu kita buat 3 rantai untuk pondasi. Setelah itu tiap-tiap lubang DC ini kita isi 1 DC ya, buat 1 DC. Dan jika sudah tiba di bagian 2 rantai ini, kita isi 2 DC, lalu kita ulangi 1 DC tiap-tiap lubang. Dan jika tiba di sudut ini lagi 2, dan di sini tambahkan 1 karena udah ada pondasi ya. Buat seperti ini sampai nanti kita 1 keliling ya. Setelah sampai 1 keliling, kita tambahkan 1 lagi nih di sini. Barulah kita tutup dengan slip stitch di bagian sini. Setelah itu tambahkan 30 rantai atau CH ya, seperti ini sampai 30 CH. Ini saya udah jadi 30 CH atau rantai. Lalu kita slip stitch di rantai, kita lampaui 1, kita slip stitch di sini. Setelah itu tambahkan 1 rantai, barulah kita putus benang dan rapikan menggunakan korek api ya. Lalu yang kedua, kita buat slip knot terlebih dahulu. Kita buat sama caranya dengan yang pertama ya. Kita buat slip stitch, lalu kita buat 3 rantai. Setelah itu isi masing-masing lubang dengan 1 DC, dan di rantai yang 2 sudut kita isi 2 DC kayak yang pertama. Cuman bedanya nanti di akhiran ya teman-teman. Buat seperti ini nanti hingga 1 putaran sama kayak awalan. Di sini 2 ya. Buat sampai 1 putaran seperti yang sudah ada. Jika sudah sampai 1 putaran, disinilah bedanya ya. Kita slip stitch terlebih dahulu, lalu kita buat hanya 4 rantai atau 5 rantai saja. Kalau saya cukup 4 rantai, dan kita lampaui 1 lubang dan kita slip stitch di lubang yang selanjutnya. Setelah itu tambahkan 1 rantai, lalu kita putus benang. Setelah kita putus benang menggunakan korek api, setelah itu rapikan ujung benang ke bagian belakang. Dan sekarang kita penggabungan antara 2 buah ini ya, granny square-nya seperti ini. Kita samakan ya antara titik rantai yang udah kita buat ini seperti ini, dan kita masuk di lubang ketiga dari talinya tersebut ya. Slip knot dulu 3 ya, 3 dari sini, dari sini ya. Ini udah 1 2 3 yang ketiga. Kalau dari rantai itu 4 ya teman-teman. Ini juga 3, jangan sampai miring nanti ya di lubang yang ketiganya. Kita slip stitch
Tiap-tiap lubang ini kita slip stitch ya teman-teman. Ini masukkan aja ke dalam, kita slip stitch. Ini tiap-tiap lubang di slip stitch aja ya teman-teman. Buat ini sampai 1 putaran ya. Kita buat hingga 1 putaran sampai ini kita tinggalkan 3 rantai dari sini. 1 2 3. Tiba di sini kita berhenti nanti ya. Nih, saya udah meninggalkan atau menyisakan 3 rantai yang terakhir, timbal balik ya. Lalu setelah itu ini kita tambahkan 1 rantai, lalu kita rapikan ke bagian belakangnya dengan 1 slip stitch lagi. Barulah kita putus benang dan rapikan nanti benang ini dengan korek up bagian dalam ya. Rapikan ke bagian dalam menggunakan korek api, kita bakar masuk ke dalam seperti ini. Dah jadi amplop rajut kita ya. Ini udah bisa kita gunakan untuk amplop rajut lebaran. Kita lipat duit lalu kita masukkan ke dalamnya. Ini juga bisa untuk gantungan kunci ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video saya hingga selesai. Sebelum menutup perjumpaan kita, jangan lupa bantu like, lalu di subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya ya. Terima kasih.